Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channelnya Muhammad Apin Hasbi. Apa kabar teman-teman semua dimanapun berada, dan siapapun yang klik video ini, saya doakan mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam segala halnya. Teman-teman, di video kali ini saya akan coba tampilkan kepada teman-teman keseharian saya bersama istri saya berada di warung sembako saya ya. Terlihat di sini saya lagi bantu-bantu istri saya lagi ngeberesin ya hasil belanja tadi siang ya. Ya, karena bagaimanapun kita harus bergotong royong ya, apalagi istri saya di sini kadang-kadang sendiri ya. Kalau saya kerja, istri saya sendiri di warung untuk tungguin warung gitu. Kalau misalkan saya ada libur ya, saya bisa untuk bantu-bantu istri saya di warung gitu teman-teman. Nah, di sini istri saya lagi ngebuka semua pintu warung ya, biar bisa terlihat bahwa warung kita ini sudah buka gitu teman-teman. Ini juga ada anak saya yang kebetulan ikut ya. Biasanya anak saya itu diam di rumah aja sama neneknya. Dan teman-teman semua, di kesempatan ini juga saya pengen cerita sedikit ya. Awal mula saya sama istri itu merintis warung sembako teman-teman. Kurang lebih 3 tahun yang lalu itu saya pernah bekerja ya di satu perusahaan PT Tekstil ya, dan ada hal yang tidak terduga yang saya tidak harapkan dan juga keluarga saya tidak harapkan, itu saya kena PHK karena PT yang saya tempat kerja itu mengalami kolab atau bangkrut ya teman-teman. Nah, waktu itu 2019 akhir saya dikeluarkan dari pabrik. Kemudian saya menganggur itu cukup lama ya, sekitar 1 tahun. Saya kerja serabutan, apapun pekerjaannya saya lakukan demi menyambung ekonomi keluarga ya teman-teman. Dan juga alhamdulillah teman-teman, di waktu 1 tahun saya menganggur ini, istri saya inisiatif untuk membantu perekonomian keluarga juga ya. Waktu itu istri saya bilang pengen jualan es ya. Waktu itu jualan es di depan rumah teman-teman, pakai 1 meja aja ya. Waktu itu saya kasih dia modal itu sekitar 400.000 ya, untuk memulai usaha kecil-kecilannya itu dagang es di depan rumah teman-teman. Alhamdulillah berjalan waktu 1 tahun istri saya di depan rumah jualan es dan bisa membantu untuk jajan anak, dan juga bisa membantu perekonomian saya ya, selain saya kerja serabutan gitu. Dan alhamdulillah di penghujung tahun 2020 teman-teman, ada kabar gembira ya. Tempat kerja yang dulu saya di PHK itu ternyata mau untuk membayar tunjangan hari tua saya teman-teman ya, yang alhamdulillah waktu itu saya senang banget sama istri karena bisa untuk membangun atau mendirikan toko bangunan ini ya teman-teman, yang ukurannya itu sekitar 6x6. Alhamdulillah saya sangat senang dengan istri saya bisa mempunyai toko ini, walaupun waktu itu uang yang saya dapatkan cuma cukup untuk mendirikan atau membuat toko ini ya. Sedangkan untuk isi toko saya belum pikirkan, karena saya pikir di kemudian hari ya, kalau misalkan ada rezeki lagi saya mau
tambah lagi untuk isi pembelian isinya ya. Nah waktu itu saya cuma mindahin jajanan es istri saya ke tempat warung yang baru ini ya, yang ukuran 6x6 ini cuma diisi dengan satu meja, dan juga cuma menjual es aja teman-teman ya waktu itu. Dan inilah teman-teman awal mula saya jualan es ya sama istri. Cuma ada beberapa meja dan juga satu kulkas pendingin ya untuk membuat es batu ya teman-teman. Ini awal saya merintis dengan istri saya untuk berjualan toko sembako ya. Yang penting kita niat aja, kalaupun ada rezekinya kapanpun itu ya bisa kita dapatkan ya teman-teman, asalkan kita berusaha, asalkan kita konsisten dengan apa yang kita cita-citakan gitu ya teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman, di tahun yang sama juga alhamdulillah saya dapat kerjaan ya teman-teman. Saya waktu itu direkrut untuk bekerja di kantor pemerintahan desa ya teman-teman. Alhamdulillah sampai saat ini saya bekerja di tempat kantor pemerintahan desa ya. Dan berjalannya waktu juga saya sedikit demi sedikit bisa membantu untuk menambahkan modal kepada istri saya yang tadinya cuma jual es ya, bisa mulai menambah-nambah produk-produk di warung kita ya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat, inilah tampilan warung kita di 2024 ya, dari mulai waktu itu tahun 2020 kita pindah ke bangunan ini ya, memindahkan jajanan es istri saya sampai sekarang alhamdulillah ya, produk warung sembako kita semakin bertambah dan semakin banyak ya teman-teman. Inilah salah satu cerita saya ya teman-teman, dari awal saya merintis warung sembako ini. Saya percaya dengan adanya kita niat ya untuk hal yang positif tentunya, apalagi kita untuk membantu perekonomian keluarga kita ya, untuk istri, untuk anak. Saya yakin apa yang kalian atau teman-teman cita-citakan itu pasti tercapai, asalkan dengan niat yang teguh, dengan niat yang dan juga yang paling penting itu kita berdoa aja ya teman-teman, dan juga berikhtiar ya teman-teman ya. Dan ikhtiarnya kita itu ya konsisten menjalani hari-hari kita berjualan ya. Dan jangan lupa untuk menyisihkan setiap rezeki yang kita dapat itu kita sisihkan untuk menambah modal ya teman-teman. Alhamdulillah di 2024 ini saya merasa bersyukur karena warung kita ada kemajuan ya teman-teman, banyak penambahan produk, dan juga sampai sekarang saya tidak menghilangkan histori istri saya berjualan es ya. Sampai sekarang teman-teman lihat ada meja-meja di sini ya, inilah histori istri saya berjualan es sampai sekarang pun masih ada di warung sembako saya ya. Dan karena dengan alasan juga di sekitar warung saya ini emang dekat dengan yayasan sekolah ya teman-teman, jadi kebanyakan anak-anak sekolah itu penggemar es ya. Alhamdulillah esnya ini masih eksis ya teman-teman, nggak saya hilangin gitu teman-teman. Nah teman-teman semua, mudah-mudahan dengan adanya cerita sedikit dari kisah histori saya dari awal sampai saya bisa
memenuhi toko saya atau warung saya ini bisa jadi inspirasi teman-teman semua, dan juga bisa menjadikan referensi teman-teman semua yang kemungkinan juga lagi mencari ide usaha ya teman-teman. Yang penting kalaupun kita nggak punya modal itu ya kita bisa menjadikan modal minim kita dengan sederhana ya teman-teman. Bisa kita jualan es, bisa kita juga berjualan apapun itu ya sekemampuan kita ya teman-teman. Yang penting kita konsisten, dan dengan apa yang kita dapatkan dari hasil penjualan yang sederhana, yang minim, kita insya Allah dengan adanya konsisten pada diri kita, usaha kita akan maju teman-teman. Nah, itulah teman-teman ya sedikit sepenggal cerita ya dari saya. Sekali lagi terima kasih yang udah nonton video saya. Sekali lagi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe kalaupun teman-teman suka. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.